Lama kita menghindari narasi tentang pilpres dan pemilu karena tidak ingin berpolemik. Tetapi bukannya kita tidak memantau atau tidak mengikuti, justru sebaliknya. Kita terus mengikuti dan mencari data terkini, data terlengkap. Di saat yang tepat kita pun akan menginformasikan seperti narasi kali ini. Kebetulan ketiga paslon, Bosman kenal banyak orang dalam, baik di tim pemenangan ataupun di calonnya itu sendiri. Dapat dipastikan dari ketiga paslon itu, fokus mereka adalah bagaimana memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Karena kita semua setuju di dalam istilah politik yang penting bukan menang kalah, tetapi yang penting adalah menang dulu. Semua ide, propaganda, tema kampanye adalah bagaimana untuk menang. Titik. Sangat difahami. Karena untuk menang yang diperlukan hanya ide populis. Ide manis dikomunikasikan dengan cara sederhana agar mudah dicerna oleh 70% pemilih yang hanya tamatan kelas 7 atau sekolah 7 tahun alias sekitar SMP. Kita juga tahu politisi dimanapun adalah sama. Mereka menjanjikan membangun jembatan meski tidak ada sungainya. Yang herannya lagi, masyarakat ya tetap memilih juga dan percaya juga. Nggak pernah kapok-kapok. Tiap 5 tahun berantem karena pilihan yang beda, kemudian memilih yang menjanjikan jembatan yang tidak dibangun. Kemudian kecewa lagi, nanti pilih lagi yang janji bangun jembatan. Begitu terus berulang-ulang. Bener deh, bahasa indah, bahasa akademis, apalagi istilah science, istilah finance menjadi tidak populer, malah membingungkan. Mereka ini sesungguhnya hanya perlu keriaan, perlu rame-rame, seru-seruan, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako, serangan fajar, itu lebih disukai. Demikian fakta kecenderungan mayoritas pemilih yang hanya berpendidikan rata-rata SMP. Strategi bansos, panggung hiburan jauh lebih menarik daripada tema pidato kampanye dengan wacana melangit dan ide indah. Mau ikut kampanye ala-ala Amerika yang mana penduduknya 60% adalah sarjana S1 dan GDP per kapita negara tersebut 15 kali lebih kaya dari penduduk Indonesia. Ya nggak kena ikut cara mereka begitu. Kalau kena sih, tapi cuma di komunitas yang kurang lebih ya 20-25%-an saja. Sahabat, daripada kita tebak kancing, untuk itu Bosman membuat polling. Pollingnya menggunakan sosial media seperti Twitter, IG, dan Facebook. Artinya kelas orang yang punya pulsa. Kelas menengah, kelas yang populasinya hanya 25%-an dari mata pilih. Tidak mewakili kelas marginal yang tidak pegang HP, yang gak punya pulsa, yang hidupnya didukung bansos, pekerja lepas, pengangguran, dan mereka-mereka yang tidak punya pendapatan tetap. Maka kita pun melakukan polling berbasis pertanyaan seperti ini. Apakah pasangan nomor 2 yang incumbent menggunakan strategi menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan dan menyebar bansos alat negara sampai bulan Juni tahun 2024 adalah upaya pemenangan yang curang? Hasilnya, jawabannya adalah ya 69%, tidak 17%, biasa saja 14%. Kalau, ini pertanyaan nomor 2, kalau ternyata ada putaran kedua dalam Pilpres, kemudian yang maju ke babak kedua adalah pasangan 01 dan pasangan 02. Menurut sobat, apakah kelompok 03 seperti PDIP, P3 kemana bergabungnya? Hasil polling di Instagram adalah 41% ke 02, 39% ke 01. Hal ini menunjukkan kekuatan 01-02 sebenarnya masih imbang, 02 menang tipis. Kemudian yang memilih 03 akan menjadi oposisi 20%. Hasil polling di Twitter 74%, 03 akan merapat ke pasangan 01, 18% merapat ke 02, dan menjadi oposisi 9%. Di sini tinggal kita pastikan siapa pemenang untuk nomor 1 dan nomor 2 dalam putaran pertama dengan berapa jaraknya antar pemenang 1 dan 2 tersebut. Kalau dilihat dari anggaran negara di Departemen Pertahanan yang melonjak tinggi dan ditambah anggaran bansos masih terus disiram, maka 02 selaku incumbent yang bisa pakai fasilitas itu kemungkinan juara di putaran pertama. Kita tidak berhenti pollingnya dengan itu saja. Berikutnya adalah polling berdasarkan pertanyaan yang ini akan dijalankan awal bulan Januari 2024. Setelah debat kedua, laporannya juga segera akan kita bagikan ke sahabat semua. Kali ini tentang partai dan parlemen. Daftar pertanyaan sebagai berikut. Gerindra versus PDIP. Siapa yang menang dan siapa akan menguasai parlemen?
Golkar versus Nasdem. Siapa yang menang di antara keduanya dalam suara parlemen? Demokrat versus PKS. Siapa kira-kira yang menang? PAN diadu dengan PKB. Siapa suara yang lebih banyak di parlemen? Dan terakhir, P3 dengan PSI. Siapa yang bakal menang? Pertanyaan polling ini akan menjawab banyak hal. Misalnya, apakah P3 bisa bertahan di parlemen dengan perolehan di atas 4% atau keluar? Apakah PSI akan masuk parlemen di atas 4% suara? Penting untuk mengetahui kekuatan perolehan partai di parlemen karena menentukan gerakan di Pilpres putaran kedua. Kita tunggu hasilnya. Sahabat, demikian informasi sekilas. Kalau sahabat ingin komentar dan bertanya pada polling tersebut, mungkin bisa menuliskannya di kolom komentar. Peace.